Perbedaan teknik sipil dan teknik arsitektur. Teknik sipil dengan arsitektur jelas merupakan dua bidang keilmuan yang berbeda. Akan tetapi, di masyarakat masih banyak yang menganggap dua jurusan perkuliahan tersebut adalah sama. Contohnya, beberapa pengalaman bertemu dengan saudara atau teman yang menanyakan, "Kamu kuliah di mana dan jurusan apa?" Teknik sipil kak, masih banyak yang menimpalinya dengan, "Wah, nanti jadi arsitek dong?" Untuk itu saya mencoba menjelaskan secara singkat, tentang perbedaan teknik sipil dan arsitektur. Semoga mencerahkan terutama bagi adik-adik SMK atau SMA yang mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Atau mungkin para orang tua yang ingin mengarahkan anaknya, bisa menonton video ini tentang apa itu teknik sipil dan apa itu arsitektur, bagaimana prospek kerjanya pada penjelasan berikut. Teknik sipil dan teknik arsitektur mempunyai peran penting dalam proses pembangunan sebuah negara. Kedua bidang ini memang sangat berkaitan untuk pembangunan sebuah rumah, gedung, bandara, jalan, jembatan, bendungan, terowongan, dan sebagainya. Mungkin banyak yang mengira jika teknik sipil sama halnya dengan teknik arsitektur karena sama-sama mempelajari pembangunan sebuah infrastruktur. Nyatanya, kedua jurusan perkuliahan ini memiliki perbedaan dan prospek kerja yang berbeda pula. Lalu, apa saja perbedaannya? Berikut ini ulasannya. Persamaan. 1. Keduanya merupakan ilmu keteknikan. Teknik sipil dan teknik arsitektur sama-sama mempelajari dan mengerjakan bidang pembangunan, konstruksi, proyek, dan semacamnya. 2. Keduanya mempelajari gambar teknik dan bagian-bagian bangunan. 3. Terdapat mata kuliah yang sama, walaupun porsinya berbeda. Perbedaan. 1. Teknik sipil mempelajari bagaimana membuat struktur sebuah bangunan yang kokoh, ekonomis dan efisien. Ruang lingkup tugas teknik sipil juga mengawasi aktivitas dan kinerja keseluruhan dari orang-orang yang terlibat dalam proses pengerjaan proyek pembangunan. Sedangkan teknik arsitektur lebih fokus pada desain bangunannya atau mempelajari suatu bangunan dari segi keindahan desain atau seni. 2. Arsitektur menciptakan bentuk bangunan yang indah sedangkan teknik sipil menghitung struktur bangunan yang kuat. 3. Arsitektur memilih warna dan tekstur material sesuai konsep bangunan, sedangkan teknik sipil memilih jenis material yang bagus tapi murah. 4. Arsitektur fokus pada perencanaan gambar bangunan sedangkan teknik sipil fokus pada perencanaan perhitungan kekuatan bangunan. 5. Arsitektur membuat gambar detail bangunan sedangkan teknik sipil mengatur manajemen pelaksanaan pembangunan. 6. Arsitektur menentukan spesifikasi rencana bangunan sedangkan teknik sipil memilih metode pelaksanaan bangunan paling cepat dan hemat. 7. Arsitektur mempertahankan bentuk gambar bangunan yang sudah dibuat sedangkan teknik sipil menyesuaikan gambar perencanaan dengan kondisi nyata di lapangan. 8. Arsitektur pada bangku kuliah lebih banyak mempelajari gambar bangunan, menggali keinginan owner dan cara mempresentasikan agar ide desain diterima. Sedangkan teknik sipil pada bangku kuliah lebih banyak mempelajari perhitungan struktur bangunan, perhitungan rencana anggaran biaya bangunan serta manajemen pelaksanaan bangunan. 9. Arsitektur ingin bangunan indah dan menarik sedangkan teknik sipil ingin bangunan kuat dan murah. Jika kita lihat perbandingan teknik sipil dan arsitektur di atas, maka seringkali ada pertentangan dalam proses kerja, misalnya seorang arsitek sudah capek membuat gambar suatu bentuk bangunan yang indah. Ternyata setelah dihitung oleh seorang teknik sipil ternyata bentuk tersebut tidak bisa diwujudkan karena bisa roboh. Begitu juga sebaliknya seorang teknik sipil bisa jadi menemukan metode kerja dan pemilihan material yang bagus dan murah namun dalam pandangan arsitek bisa jadi hal tersebut kurang indah dan menarik. Jadi diperlukan kerjasama yang baik antara arsitek dan teknik sipil. Kesimpulannya adalah, antara arsitek dan teknik sipil sama baiknya. Yang terbaik adalah jika mempunyai kemampuan keduanya sehingga selain dapat berimajinasi menciptakan bangunan yang indah juga dapat merencanakan perhitungan strukturnya. Kalaupun tidak sanggup menguasai kedua ilmu tersebut maka diperlakukan kerjasama antara seorang arsitek dan teknik sipil untuk mewujudkan bangunan yang kuat, indah, dan murah. Untuk itu dalam dunia kerja,
Lulusan teknik sipil akan bekerja sama dengan lulusan teknik arsitektur untuk mendapatkan bangunan yang kokoh dan indah. Semoga bermanfaat ya, dan nantikan video selanjutnya tentang prospek kerja jurusan teknik sipil dan arsitektur. Terima kasih.